Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ya strategi untuk mengendalikan hama wereng. Nah, jadi hama wereng ini memang hama yang paling ditakuti oleh para petani padi karena memang selain dia merusak tanaman padi kita, wereng ini bisa mengakibatkan kegagalan panen. Nah, kalau yang sudah gagal panen ini kan wah ya kasihan kan petaninya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana strategi ya untuk mengendalikan. Jadi mengendalikan dulu. Nah, mungkin kawan-kawan petani kalau ada hama wereng di tanaman padinya sudah risau, sudah gelisah. Nah, langsung dia cepat-cepat ke toko pertanian cari insektisida yang paling ampuh seampuh-ampuhnya. Itu biasanya rata-rata seperti itu. Orang biasanya saya sering ditanya sama petani-petani, "Mas, obat wereng paling ampuh apa, Mas? Obat wereng paling ampuh apa?" Bertanya-tanya seperti itu. Padahal ada beberapa yang bisa strategi yang kita kendalikan. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, kalau menurut saya itu kita gunakan varietas padi yang unggul. Nah, artinya varietas padi yang unggul itu memang padi yang rata-rata yang unggul itu padi lokal. Itu memang saya kira itu lebih tahan terhadap hama wereng. Beda dengan yang hibrida. Ini sudah beberapa kali saya praktekkan. Kalau yang yang lokal itu lebih kuat gitu ya. Nah, terusan menggunakan kita dengan tanam padi itu jenis padinya itu yang model padi panjang seperti IR atau 64. Nah, itu lebih kuat terhadap serangan wereng. Sebenarnya bukan lebih kuat, namun hama wereng itu kalau dengan tanaman padi yang model padinya itu IR atau 64 itu tidak terlalu disukai oleh wereng karena memang padinya itu tidak terlalu rimbun. Nah, selain tidak terlalu rimbun juga anakannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau tidak terlalu rimbun itu hama wereng pun tidak terlalu suka. Beda kalau dengan yang bulat atau padi muncul. Kalau padi muncul itu lebih rimbun, anakannya banyak. Nah, di situ hama wereng itu sangat suka sekali dengan model padi yang seperti itu. Ibaratkan rumahnya itu sangat senang lah wereng itu dengan model padi yang seperti itu dijadikan rumah. Nah, terus selain itu juga setelah saya amati, lakukan pergantian tanam. Kalau bisa satu lahan, ini kalau bisa saja ya. Kalau di musim penghujan ya kita gunakan kita tanam padi. Nah, kalau di musim kemarau, kalau bisa ya kita gunakan kita tanam sayur-sayuran atau tanam hortikultura. Nah, di situ kan kita bisa memutus siklus mata rantai hama wereng tersebut. Soalnya gini, kalau hama wereng itu ya, kalau tidak ada padi dia tidak akan hidup, tapi kalau ada padi pasti dia hidup. Nah, itu kan salah satu untuk memutus siklus kehidupan hama wereng. Nah, terus selain itu juga ada juga yang strateginya itu kita bisa menggunakan menanam refugia. Refugia ini adalah salah satu tanaman yang bisa ya mengendalikan hama wereng secara hayati. Nah, ini kan memberikan peran bagi musuh alami dari jenis predator. Nah, jadi kan kalau kita tanam refugia, nah itu nanti ya kita tanam refugia itu tanam di bedengan, di galengan lah ya. Nah, itu tanam bunga-bunga refugia itu. Nah, nanti itu kan seperti musuh-musuh hama wereng ini suka dengan tanaman seperti itu. Nah, dia nanti akan hinggap. Nah, itu kan jadi musuh wereng tersendiri, kayak seperti laba-laba. Nah, laba-laba ini kan sebenarnya musuh predator dari wereng tersebut. Nah, salah satunya itu. Nah, ini yang paling saya sukain ya. Salah satu pengendaliannya kita gunakan insektisida yang bijaksana. Nah, ini sering sekali saya melihat petani karena memang sudah gugup, sudah panik, terus hama werengnya itu sudah di ambang batas, dia pasti langsung gunakan dosis tinggi. Nah, ini saya kira ini tidak bijaksana. Kita harus bijaksana. Artinya kita juga sebagai petani harus sering-sering menengok ke lahan. Kita tengok lahan kita tengok tanaman kita. Ya minimal ya 3 hari sekali lah kita lihat, kita kelilingi. Kira-kira ada hamanya apa kan gitu. Nah, kalau misalkan seminggu sekali, setengah bulan sekali, wah ya kita tidak tahu perkembangan padi kita seperti apa. Yang harus lebih parah lagi kan, tetangga ini udah menggunakan insektisida yang dosis tinggi. Nah, sedangkan kita masih belum menggunakan insektisida. Nah, biasanya ini hama wereng juga akan pindah ke tanaman padi kita. Makanya kita kalau bisa dalam mengendalikan juga dengan cara serentak, itu salah satu strateginya juga. Kalau bisa kita bareng-bareng mengendalikan hama wereng. Nah, insya Allah itu sudah dipraktekkan ya sama kawan-kawan kemarin ada di tetangga desa ya. Alhamdulillah werengnya terusan sampai sekarang sudah tidak terlalu banyak lagi. Itu salah satunya dengan serentak. Janganlah tetangga sebelah kita nyemprot wereng, nah terus besok kita nyemprot wereng, nah tetangga yang lainnya besoknya lagi. Nah, kalau nggak serentak saya kira kurang efektif juga untuk mengendalikan hama wereng.
seperti itu. Kalau bisa ya kita serentak lah. Nah terus yang paling kawan-kawan mungkin belum tahu ya, kalau udah tahu ya nggak apa-apa lah, ini tetap saya jelaskan juga. Nah saya ini kalau menggunakan insektisida kimia, saya ini yang pertama tidak pernah menggunakan yang namanya Pisalon. Ini Pisalon ini cukup mahal harganya, saya tidak gunakan ini. Dan saya juga tidak gunakan ini Plenum ini mahal, harganya sangat mahal. Nah yang pertama saya gunakan yang murah dulu, yang bahan aktifnya dimehipo. Nah seperti spontan ini kan bahan aktifnya dimehipo, harganya juga murah. Nah sebenarnya kalau kita sering amati, hama orang datang itu di antara umur padi sekitar 50 hari ke atas, 60-70 hari ke atas. Nah itu hama orang juga mulai datang. Nah di situ pertama kita semprotkan yang dosisnya rendah aja dulu, seperti di Mehipo ini kan rendah. Kalau menurut saya kita semprotkan ini dulu. Nah mungkin 1 kali sampai 2 kali penyemprotan dengan dimehipo terus hama orangnya tidak mati juga atau malah semakin banyak, kita ganti gunakan ini Plenum. Ini kalau saya, ini strategi saya ya, saya berbagi pengalaman saja. Nah Plenum setelah mungkin disiasati lagi kok Plenum juga hamanya tidak mati, nah saya ini gunakan ini Pisalon. Ini jurus terakhir saya gunakan ini Pisalon. Ini udah, setelah itu saya tidak nyemprot lagi atau saya tidak kendalikan hama orang lagi. Rata-rata dengan Pisalon ini hama ini langsung tewas, artinya hama orang ini langsung tidak ada. Ini yang sering saya praktekkan. Nah mungkin ada pertanyaan, Mas gimana kalau Pisalon ini untuk pengendalian pertama, kita nggak usah gunakan spontan. Nah ini menurut saya kurang pas. Kurang pasnya apa? Ada kawan petani saya di sini yang memang dia ini agak gengsi lah. Jadi agak gengsinya itu inseknya itu rata-rata yang bermerek mahal-mahal. Nggak ada yang insektisida yang harganya di bawah 100, rata-rata di atas 100 seperti Plenum, Pisalon itu inseknya, terusan Virtaco itu yang dia pakai. Funginya pun seperti Corona, terusan Amistartop, nah itu fungisidanya. Nah kalau kita gunakan ini pertama, misalkan di umur 50 hari, menurut saya kurang efektif. Kurang efektifnya apa? Misalkan ini sering terjadi aja, saya cerita yang sering terjadi. Teman saya gunakan yang waktu umur 50 hari dengan Pisalon. Nah setelah selang setengah bulan itu ternyata hama orangnya masih ada. Nah terus disemprot lagi dengan Pisalon, itu tidak mati, sudah kebal, sudah resisten. Nah itu makanya kita gunakan yang memang dosis rendah, spontan dulu. Setelah spontan kita yang agak sedang itu Plenum, setelah Plenum baru Pisalon. Nah jadi bertahap kalau bisa dosisnya. Nah terus yang perlu saya jelaskan lagi dalam pengendaliannya, banyak yang kurang tahu. Ini nggak ada contohnya di sini sih. Nah jadi gini, biasanya dalam insektisida itu ada tulisan gini kan, misalkan padi mengendalikan hama orang 1 strip 2 mili per liter. Nah itu kan dosisnya seperti ini, 1 strip 2 mili per liter atau 1 sampai 2 mili per liter itu dosisnya. Nah kita gunakan jangan yang 2 langsung, tapi yang 1 dulu, yang 1 mili per liter. Nah setelah penyemprotan yang kedua kalinya baru kita gunakan yang 2 seperti itu. Itu rata-rata banyak petani yang memang kurang paham. Ini untuk mengatur dosis gitu ya, agar memang hama-hama tersebut tidak mudah resisten atau tidak mudah kebal. Nah itu tidak berlaku untuk hama orang. Semua hama saya gunakan dengan metode seperti itu. Misalkan dari formulatornya atau dari penyuluhnya mengatakan, Mas ini gunakan langsung 2 mili per liter, tapi saya tetap ngeyel, saya gunakan yang 1 dulu. Baru selang 3 hari, 1 minggu, atau penyemprotan yang kedua kalinya yang saya maksud itu gunakan yang 2 mili. Nah itu salah satu strategi saya untuk mencegah hama orang itu tidak resisten atau tidak kebal seperti itu. Nah mungkin kawan-kawan bertanya, ini harganya berapa? Ini udah mahal sekali. Jadi kalau Plenum ini ya spontan ini, kalau harganya saya lupa kalau spontan, tapi kalau yang Plenum ini 195, terus kalau yang Pisalon ini 275. Nah ini kan insektisida yang tergolong sangat mahal saya kira. Maka dari itu kita harus bijak jadi petani juga. Menurut saya jangan gengsi, artinya kita gengsi lihat pengennya insek-insek yang mahal. Nah setelah gengsi kita juga jangan nafsu. Kalau nafsu itu nggak jadilah menurut saya sering mempraktekkan
melihat ya kawan-kawan saya yang orangnya itu nafsu kena hama orang sedikit langsung dia beli insektisida yang dosis tinggi yang mahal, dia berikan overdosis, wah katanya dia biar sekali semprot langsung tewas. Yang terjadi apa? Setelah 1 minggu hama orang itu malah semakin banyak, bahkan saya katakan hama orangnya sampai naik ke atas daun. Nah ini kan sudah parah sekali kalau sampai naik ke atas daun. Nah, maka dari itu kalau bisa ya tetap kita sebagai petani harus tetap bijaksana dalam bercocok tanam seperti itu. Nah, mungkin cukup itu video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like dan di subscribe channelnya. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas dengan video kali ini, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.